Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Herman di channel Boy and Man Story. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal dengan tema yang berjudul Ngobrol bareng Konsultan. Nah, bersama kita ada dua orang konsultan. Tapi konsultannya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita tanyain. Yang pertama, ada Mas Eko Wianto. Selamat malam, Mas Eko. Ya, selamat malam. Malam semuanya. Ya, yang kedua, ada, ini siapa ya ini ya? Agung ini ya namanya ya? Agung, siapa sih namanya ya? Nama lengkapnya siapa ya? Gung. Nama lengkap? Agung Wahyu Setiawan. Oke. Ya kan? Menjelang Agung pagi. Wahyu Setiawan. Ini konsultan juga dia. Nah, sekarang kita tanya Kak Mas Agung dulu sebagai konsultan mancing mania. Oke. Nih, pertanyaan. Hobinya mancing kan? Mancing, Bos. Mancing apa? Mancing ikan mas. Mancing lele. Mancing keributan akhir. Mancing keributan. Enggak ada ikan paus yang mau dipancing. Ada. Paus cere. Cere. Cere itu cetul bahasa Jawanya ya. Iya, betul. Nah, aku mau tanya. Kalau Yes. mancing itu kan ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Apa aja sih biar bisa dapat ikan yang misalnya gede, apa ya jenisnya langka atau gimana atau macam-macam lah. Ada nggak? Ya, itu kalau kita mancing pertama umpan, Bos. Ya enggak? Umpan, terus bendingan, terus jangan lupa joran juga. Joran, pakai esen kalau pengen dapatnya banyak. Esen mah yang itu ya, yang berwarna ya? Apa mengkilat? Esen berbagai macam rasa, Bos. Oh, Iya. esen itu rasa. Kayak Oh, itu dari alat. Wah, iya. Nah, kalau dari pemancingnya, apa yang perlu diperhatiin? Kalau kumpul aja. Hah? Kita mancing lihat kumpul aja, kumpul. Kumpul gimana itu? Kumpul gimana? Pelampung. Kumpul gimana? Pelampung. Hah? Pelampung. Oh, pelampung. Nah, itu kan alat. Si pemancingnya perlu apa? Ya, Pemancingnya itu harus bagaimana? Harus pikiran fresh. Satu ya enggak. Satu enggak ada beban yang di rumah kita bawa ke mancing. Itu kalau kita bawa beban pasti kalau mancing Bos nggak bisa. Nggak bakalan juara itu. Pikirannya harus fresh. Tinggalin beban di rumah, pokoknya tinggalin beban. Terus ada lagi nggak? Udah, pokoknya kita seneng aja awalnya, happy aja. Happy gitu. aja. Sabar perlu nggak sabar? Sabar perlu nggak sabar? Oh, sabar perlu kalau setiap orang mancing mah. Berarti menunggu ikan. Pikiran gitu. fresh. Makanya Bos, sabar. Kalau suaminya orang mancing itu pasti sabar banget itu cewek. Ceweknya yang sabar itu mah. Bukan suaminya yang mancing. Dia mau mancingin tapi perlu sabar juga ya. Iya, kan nungguin ikan. Itu dia, ikan aja ditunggu apalagi istri kan gitu, cewek. Ditungguin pasti. Pulang aja kagak pulang mancing terus. Iya. Nah, sekarang kita ke Mas Eko nih, coba nih. Oke, siap. Nah, ini ke Mas Eko. Kalau mancing nih Mas Eko ya, kalau mancing kan butuh pikiran fresh, sabar, terus pikirannya happy terus, katanya harus happy. Nah, ini Mas Eko ini kan konsultan nih. Nah, konsultannya itu konsultan apa nih Mas?
Oh ya, kalau kita konsultan manajemen, tapi kita juga lebih fokus ke pelayanan pelanggan. Jadi nanti yang dikerjakan adalah bagaimana bisa melayani pelanggan dengan baik gitu. Jadi nanti pekerjaannya sih kita menghadapi orang ya. Jadi interaksi dengan orang yang menyelesaikan masalahnya mereka gitu. Berarti Mas Eko ini kan konsultan kepuasan pelanggan ya berarti ya? Nah, Ya tujuannya itu. Tujuannya itu ya? Kepuasan pelanggan, betul. Kepuasan Untuk pelanggan. menunjang perusahaan biar bisa produknya juga dibeli lagi, orang senang datang lagi gitu. Nah ini baru konsultan bener nih. Sekarang mau tanya nih. Yang tadi nggak bener ya? Oke, yang itu mah itu mancing mania dia. Konsultan mancing mania. Nah, cuman kita coba padukan ya. Kita padukan nih. Kan butuh kesabaran. Untuk mancing itu butuh kesabaran. Nah, kepuasan pelanggan juga butuh kesabaran kan? Nah, biar sabar itu gimana, Mas? Biar sabar ketemu nih. Sabar ya. Sabarnya dulu. Oke, ya. Ini untuk yang mancing apa yang untuk ngadepin pelanggan nih? Hadepin pelanggan. Nanti kita kan samain nih. Sama mancing nih. Anggap aja ikan-ikannya nih pelanggan. Gimana tuh, Mas? Yang pasti kalau kita kan ngadepin manusia ya. Jadi selagi manusia berinteraksi, maka akan ada pelayanan. Itu kunci. Jadi itu harus ditanamkan dulu bahwa setiap ada interaksi pasti ada pelayanan. Seperti ini aja nih ya, kita ngobrol kan. Kita ngobrol kayak begini, pasti ada yang melayani. Seperti saya misalnya melayani Mas Herman ya untuk bertanya. Pasti saya melayani dengan cara menjawab kan, pasti kan. Kalau saya nggak punya itikat untuk melayani, pasti saya nggak mau jawab. Benar. Gitu kan. Jadi, nah selagi kita berinteraksi seperti ini, pasti ada proses melayani. Nah, untuk menjalankan pelayanan itu, pasti kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, tadi, kalau tadi di konsultan mancing mania ya, itu kan ada kesabaran ya. Ya, sabar. Gitu, ada kesabaran. Ya, kita juga harus ada kesabaran. Pertama adalah kosongkan dulu kalau ada masalah-masalah di rumah, kemudian kita juga ada sesuatu yang mengganjal, ketika menghadapi pelanggan nggak boleh ke bawah. Jadi harus kosong dulu kita. Kosong dulu, kemudian pada saat melayani, itu sudah kita bisa fokus, kita seakan-akan kita sudah berada di hadapan pelanggan itu sudah seakan-akan kita sudah meninggalkan apa yang menjadi beban permasalahan atau misalnya dari rumah misalnya ada kejadian yang tidak menyenangkan di jalan gitu ya, kita udah siap dengan menghadapi pelanggan. Nah kemudian setelah itu tentu pelanggan kan macam-macam tipenya ya, namanya manusia ada karakter A, B, C, D, E sampai Z ya. Nah kesabaran juga dibutuhkan di situ karena kadang-kadang kan ada yang orang butuhnya cepat, maunya cepat, kemudian dia juga ingin permasalahannya selesai. Nah, itu kesabaran juga harus tertanam. Dan yang paling penting di situ adalah bagaimana keinginan kita untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan. Gitu. Oke, Mas Eko, terima kasih. Nah, Kak Agung lagi nih. Mas Agung. Berarti benar, Gung. Kata Mas Eko, kalau sabar sama dengan mancing mania, wah setuju, jago dia nih konsultan mancing mania nih. Meninggalkan masalah di rumah. Jadi kalau misalnya nggak dibikinin sambel, jangan dibawa-bawa mancing ya. Nah, iya, betul itu. Itu harusnya. Nah, jadi tadi bener tuh, sabar, pokoknya fresh ya tadi pikirannya. Mas Eko juga bilang fresh tadi tuh. Nah, tadi yang ketiga apa? Harus nggak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan. Enggak yang Mas Agung tadi. Mas Agung. Sabar. Nggak ada beban untuk yang ditinggalkan di rumah. Itu tadi udah. Sama pikiran fresh ya, yang belum. Pikirannya harus fresh. Nah,
Harus fresh ya. Itu kalau dari sisinya konsultan mancing mania, freshnya seperti apa tuh? Yang fresh ya, wah, nih satu, Mas. Duitnya ada, ya kan? Satu, orang rumah harus dibekali juga. Kita mancing bisa, masa orang rumah nggak bisa buat masak kan? Jangan kalau itu. Nanti pasti pikiran di Empang pasti gundel terus. Itu Tapi dapat kan pulang bawa ikan. Pulang kan bawa ikan, bawa lauk. Pulang ya, bawa ikan. Ya, ikan kalau yang di rumah doyan, yang kalau enggak. Oh belum tentu ya, belum tentu doyan ikan ya. Iya. Oh gitu. Gitu, Bu. Oke, pikiran Iya. fresh nih. Ya pikiran Iya. fresh kalau dari sisi konsultan kepuasan pelanggan gimana Mas Eko? Biar pikiran fresh menghadapi pelanggan. Nah itu gimana? Harus gimana sih? Oke. Yang pertama supaya pikiran fresh, pertama tipsnya ya. Ini tipsnya pertama adalah jangan anggap kemarahan pelanggan itu marah dengan kita. Jadi pelanggan itu marah dengan pelayanan atau produk yang tidak sampai ke dia, tidak terselesaikan. Nah, kemudian kita kan sebagai pelayanan pelanggan itu menghadapi pelanggan untuk menyelesaikan permasalahannya, pastinya kan gitu ya. Nah, di situ nanti kita harus tinggalkan pikiran bahwa pelanggan ini marah ke kita. Kebayang ya kalau kita dalam pikiran kita terpengaruhi bahwa pelanggan marah ke kita. Jadi pikiran kita nggak bisa fresh. Pikiran kita nggak bisa fresh, akhirnya kita terbawa dengan emosi. Kalau sudah kebawa dengan emosi, pikiran nggak bisa berjalan dengan jernih. Akhirnya timbulnya kita bisa aja gagal dalam menyelesaikan permasalahan pelanggan dan malah bisa timbul permasalahan baru kalau kita kebawa emosi. Jadi memang harus kita berpikir fresh atau memang benar-benar kita kosongkan pikiran kita mengenai masalah-masalah yang ada di diri kita. Kemudian kita juga jangan anggap kemarahan pelanggan itu adalah marah ke kita. Jadi pikiran kita harus jaga memang pikiran kita selalu fresh. Kalau ini Mas, kalau olahraga, misalnya olahraga rutin, itu bisa jadi pikiran fresh juga nggak sih? Oh, itu pada saat ini ya, pada saat aktivitas sehari-hari. Kalau olahraga ya pasti mendukung. Dimanapun bidang kerja kita, termasuk pelayanan pelanggan, kalau kita imbangi dengan pola hidup yang sehat dan olahraga, pastinya akan fresh, gitu ya. Jadi itu mendukung. Kalau misalnya perilaku sehari-hari di luar dari pada saat mengerjakan pekerjaan sebagai pelayanan pelanggan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan refreshment ya, seperti olahraga. Kalau yang hobi mancing ya mancing, kayak tadi ya konsultan mancing Mas Agung. Ada yang mau hobi otomotif ya jalanin hobi otomotifnya, atau sepedahan. Nah, banyak segala hal yang pada saat waktu luang itu bisa dipakai untuk merefresh pikiran gitu. Itu berlaku untuk semua pekerjaan sih sebenarnya, nggak hanya pelayanan pelanggan. Nah itu benar, Gitu konsultan sih, benar itu. Jangan sampai ngurusin istrinya orang mancing, hobinya begitu. Kagak ada lakinya diurusin. Wah, ke Mas Agung lagi dah. Mas Agung. Siap. Aku mau tanya. Ya. Beda nggak? Misal tadi udah tuh, sabar, pikiran fresh, tinggalin masalah di rumah, misalnya tuh. Sama lagi kesel. Wah ini lagi kesel nih, pokoknya mau mancing. Hasilnya beda nggak? Bagong, dapetnya dikit, nggak juara. Itu udah pasti. Pasti itu ya? Kalau pasti itu udah nggak bakalan konsen kita, karena kalau mancing ikan mas tuh butuh konsen juga. Oh gitu. Butuh konsen juga. Gitu. Iya. Berarti ada hubungannya ya? Pas lagi melayani pelanggan, hobinya olahraganya mancing. Kan itu juga ya, ada hubungannya ya berarti? Ada hubungannya. Iya. Nah, pernah juara apa, Mas Agung? Kesel nih ya, dari rumah cemberut aja.
Mancing Sampai rumah cemberut. Enggak, itu pernah prestasi? Pernah dapat apa? Hah? Juara apa? Prestasi mancing? Saya dapat piala. Dapat piala? Hah? Itu juara apa itu? Juara lomba ikan mas. Oh, kan Gitu. ada itunya. Klasifikasinya apa gitu misalnya? Banyak-banyakan Ada apa induk gimana? 1, induk 2, total. Oh. Itu kunci suksesnya itu juga tuh tadi tuh. Sabar, pikiran Iya. fresh, ninggalin masalah di Sabar, rumah. pikiran fresh, tenang jalannya udah. Pokoknya itu Oh. pasti itu ngena itu, nggak tahu juara induk 1, induk 2, induk 3 kalau nggak total. Udah Oh, pasti. ada referensi tempat mancing nggak? Referensi Hah? tempat mancing? Oh ada banyak di sini. Di mana? Sebutin dah. Di Pondok Kopi. Heeh. Pemancingan Pondok Kopi lagi Jakarta hijau. Timur. Kenapa? Pondok Kopi Jakarta Timur. Di daerah mananya tuh? Ya. Apa? Pondok Kopi kan luas tuh. Pondok Kopi mana? Jakarta Timurnya. Di Pik, daerah Pik. Oh, Pik. Iya, Pik ada. Oh, Gitu. Pik Pondok Kopi Jakarta Timur. Iya. Terus mana lagi? Iya. Terus di Lubang Buaya. Lubang buaya. Pemancingan. Buset, mancing di Ya, lubang buaya. Yang namanya. dapat buaya kali. Dapatnya buaya. Bukan dapat ikan. Oke, ada daerah lubang buaya tuh yang itu Ya. Jakarta Timur juga. Pondok Gede itu mah Bekasi. Enggak, Jakarta Timur, Bos. Oh, Jakarta Timur ya itu ya? Wah, Yoi. sampai lupa peta. Nah. Banyak. Satu lagi, tempat lagi deh. Referensi mana lagi? Jamal Jaya, Tangerang. Oh, buset, dari Bekasi, Jakarta Timur, dari Jakarta Timur ke Tangerang. Di Kuningan. Jamal Jaya namanya. Ya, pemancingan PMC Jamal Jaya. Namanya Bang Jamal yang punya. Oh, iyalah. Itu- Masa Jamal Jaya yang Itu punya recommended Andreas. banget itu. Oke. Terima kasih Mas Agung. Aku ke Mas Eko lagi nih. Siap. Siap. Ke Mas Eko lagi. Mas Eko kan konsultan kepuasan pelanggan tadi itu. Mas Eko punya perusahaan apa? Oh, Alamatnya sekarang di mana? Nomor teleponnya coba. Iya. Kita punya brand namanya Service in Mind. Pakai bahasa asing ya, Service in Mind. Service yang in Mind. kalau ya filosofinya adalah bagaimana pelayanan itu selalu berada di dalam benak kita atau dalam pikiran kita. Jadi harapannya adalah dimanapun kita berada, walaupun dalam keadaan tugas, dalam keadaan sehari-hari, gitu ya, benak pelayanan itu selalu ada di diri kita. Jadi kita berharap jadi pribadi yang positif ya dengan adanya persepsi pelayanan di kepala atau pikiran kita. Kalau ininya sih legalnya nama perusahaannya PT Servis Mandiri Indonesia. Ini kami bergerak di konsultan manajemen dan juga pelayanan pelanggan. Fokus juga di area pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan banyak cabangnya. Ada yang melalui telepon, yang kita sebut sebagai kontak center, ada yang melalui walk-in center atau galeri. Ada juga yang sekarang lagi transformasi itu ke arah digital, jadi seperti sosial media, kemudian chat atau email gitu ya. Itu juga termasuk dalam ranah pelayanan pelanggan. Dan sekarang yang lagi benar-benar bergerak itu adalah otomatisasi atau self-care. Karena di situ ada proses, sekarang mungkin banyak dengar ya tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, kemudian ada chatbot, ada sekarang bahkan ada sekarang augmented reality. Augmented reality itu seperti hologram atau avatar yang bisa dia itu secara pintar berinteraksi dengan ini kayak AI dengan pelanggan. kayak Ya, AI ya.
AI itu di belakangnya, mesinnya yang pintarnya, yang berpikirnya, namun di depannya itu sebagai visualisasi atau sebagai interface atau apa yang langsung terlihat oleh pelanggan ya, itu biasanya namanya avatar atau kalau dalam teknologinya kita sebut sebagai augmented reality. Itu yang lagi booming. Nah, kita juga bergerak di sana. Kantor kita ada di Bekasi. Jadi kalau di Kota Bekasi ya kita bergerak. Namun klien-klien kita rata-rata banyak di Jakarta. Gitu. Kalau mau hubungin Mas Eko, nomor teleponnya berapa? Ya. Kalau ada korporasi atau individu yang mau konsultasi, nomor teleponnya menghubungi Mas Eko di nomor berapa? Bisa di nomor telepon saya di 08999 181 888 atau ke nomor telepon perusahaan di 0888 185 1052. Kami ada yang Telkom ya 021 sekian, tapi lebih baik langsung aja supaya nanti bisa ditangani oleh tim kami, karena kalau nanti lewat yang 021 sekian kita nggak bisa chat WhatsApp juga. Kalau di dua nomor tadi kita layani juga WhatsApp-nya. WhatsApp juga. Oke. Terakhir buat Mas Eko, pesan buat para penonton apa untuk menghadapi pekerjaan yang membutuhkan tadi tuh kesabaran, terus pikiran fresh. Pesan terakhir lagi. Pesan buat penonton ya. Pesan terakhir. Pesannya sih ini aja ya. Kalau secara umum aja deh, kalau kita ingin agar kita menjadi pribadi yang positif, maka tanamkan saja jiwa melayani di diri kita. Makanya tadi kita punya brand Service in Mind itu untuk selalu mengingat bahwa layanan itu selalu ada dan sebaiknya ada selalu ada dalam pikiran kita. Supaya kita nanti sendiri. Ya, jadi pada saat keluarannya, pada saat kita berinteraksi, baik itu dengan pelanggan, dengan teman sekerja, dengan keluarga, saudara, dan teman-teman yang lain, itu kita selalu berusaha ingin melayani. Gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan atau ada permintaan pertolongan atau membutuhkan bantuan kita gitu ya, kita bisa sebaiknya untuk sebisa mungkin untuk melayani. Jadi ya kan bantuan tidak hanya bersifat materi ya, tapi bisa juga mendengarkan yang baik, kemudian berinteraksi dengan baik, itu kan salah satu bagian dari pelayanan itu. Jadi nanti itu kalau saya pribadi saya rasakan itu termasuk mendukung karir, mendukung juga kepercayaan orang kepada kita, mendukung juga kalau kita jualan, orang senang berinteraksi dengan kita, beli lagi gitu ya. Jadi dampaknya itu banyak, tidak hanya dalam pekerjaan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan pesan ya, menurut saya tipsnya selalu tanamkan aja jiwa melayani di diri kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Eko. Semoga sukses dengan Service in Mind-nya. Gitu. Amin. Terakhir ke konsultan mancing mania. Tadi Mas Eko bilangnya ini bukan pesan. Tipsnya. Nah itu terakhir. Apa tipsnya? Tipsnya kalau mau mancing, pikiran harus fresh. Dan jangan pernah ada masalah di rumah. Kalau ada masalah di rumah pasti zong. Kalau pengen dapat ikan banyak, fresh. Dan cobalah mancing di empang, pasti dapatnya banyak dan juara. Itu doang. Umpan. Oke, Mas Agung. Luar biasa. Pasti dapatnya pesut ini mah. Bukan lele. Cetul. Wader. Cetul. Oke. Buat Mas siap. Agung. Siap. Terima kasih
sudah bergabung. Oke. Sukses selalu Ya. sama mancing manianya. Semoga juara terus. Yang Amin. penting diberikan kesehatan, kemudian rezeki barokah, semua Amin. kegiatannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Sama Amin. Mas Eko Amin. juga semoga lancar Amin. usahanya dalam melayani sebagai konsultan dan Amin. tidak Ya. henti-hentinya memberikan masukan, semangat kepada yang teman-teman yang mungkin lagi ngedrop jadi bangkit lagi gitu, dan Oke, selalu siap. diberikan kesehatan, panjang umur, sukses selalu. Amin. 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 Ya. Ya Rabbal alamin. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Boy and Man Story yang malam hari ini kita mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana cara memancing ikan pesut. Sampai ketemu lagi di Boy and Man Story yang akan datang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.